Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji hak milik Allah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa dan Ibu, seluruh jamaah salat subuh yang mudah-mudahan mendapatkan ridha, rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah bisa hadir di dalam masjid yang mulia ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan tausiah subuh ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, baik salat, puasa, sedekah, zikir, qiraatul Quran, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang seharusnya bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, tetapi mereka terlebih dahulu mencari nafkah, bermalam-malam di Pajak Rimo sana. Tadi saya lewat, sudah ramai. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan keridhaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak dan barakah. Amin, Allahumma amin. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pagi yang mulia ini kita akan membahas sedikit tentang masalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad khusus di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan penyampaian pagi ini belum disampaikan oleh ustaz-ustaz kita sebelumnya, agar ilmu kita bertambah dan agar amalan kita juga bertambah. Disebutkan dalam satu hadis, fima ma'na, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisal. Kata Nabi, diberikan kepada umatku di bulan suci Ramadan itu ada 5 keistimewaan. Ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 5. Yang 5 keistimewaan ini lam tu'ta ummatun qablaha. Yang 5 keistimewaan ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Umat-umat terdahulu yang 5 macam ini belum pernah diberikan oleh Allah. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sebagai umat terakhir, ada 5 keistimewaan diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Apa yang pertama?
la khulufu fami shaimi atyab indallahi min rihil misk. Keistimewaan yang pertama, aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih harum daripada minyak kasturi. Bandingannya, aroma bau mulut orang yang benar-benar berpuasa itu lebih baik, lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Dalam teks hadis ini, para ulama banyak memberikan pengertian. Yang pertama di antaranya, kalau dibandingkan aroma bau mulut orang yang berpuasa, pahalanya itu lebih baik daripada orang yang memakai parfum minyak kasturi pada saat mendengarkan ataupun menghadiri majlis ilmu atau majlis zikir. Kita pakai parfum minyak kasturi, kita menghadiri majlis zikir ataupun majlis ilmu, parfum yang kita pakai itu kalau dibandingkan pahalanya dengan aroma bau mulut orang yang berpuasa, itu lebih banyak pahalanya ketimbang memakai parfum minyak kasturi tersebut. Kemudian para ulama lagi juga memberikan pencerahan kepada kita. Maksud daripada hadis ini, aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi sebagai isyarat mendapatkan ridha daripada Allah dan diterimanya amal ibadah daripada hamba tersebut. Jadi jangan juga kita salah memahami. Kata pentausiah tadi subuh, aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi. Lalu dia makan jengkol, makan petai, makan bawang mentah agar lebih wangi katanya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya lebih banyak pahalanya dan juga sebagai tanda mendapatkan keridhaan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak dan Ibu? Itu beberapa pencerahan daripada para ulama kita. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini salah satu tanda bahwa dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa, dengan ibadah puasa tersebut dan perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu sebagai tanda bahwa dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pencerahan-pencerahan, pemahaman yang diberikan oleh para ulama kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikatnya Allah itu beristighfar kepada orang yang lagi berpuasa sampai tiba waktu berbuka. Orang yang benar-benar puasa,
maka malaikatnya Allah mengucapkan istighfar, permintaan ampun kepada hamba yang lagi puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga jangan lupa beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hati kita pada saat mengucapkan istighfar, ya Allah ya Tuhanku, ampuni segala dosaku, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Ampuni ya Allah. Lisan kita beristighfar, hati kita juga beristighfar, supaya nyambung antara lisan kita dengan hati. Orang-orang tarekat itu kan diajarkan pada saat beristighfar, saat bertawajjuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malaikat ini adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang mereka melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Malaikat ini berbeda dengan manusia. Kalau kita manusia punya akal pikiran dan punya hawa nafsu, sedangkan para malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat itu tak pernah makan, tak pernah minum. Kalau kita makan dan minum. Maka dalam satu bunyi hadis, kata Nabi, dan hadis ini sebagai hadis qudsi, kullu bani Adam, kullu amali bani Adam lahu. Semua amal ibadah, amal soleh para ibnu Adam, manusia, itu kepadanya. Illa saum, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzibih. Kalau pahala daripada puasa ini tidak diperkirakan berapa banyak pahalanya. Kenapa? Karena itu untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Salah satu pemahaman daripada hadis ini, keistimewaan daripada ibadah puasa, diantaranya karena ini salah satu ibadah yang meneladani sifat daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak makan dan tidak minum, maaf, dan juga tidak punya syahwat. Maka salah satu ibadah yang luar biasa, pahalanya tidak disebutkan langsung Allah yang membalasnya, itulah ibadah puasa. Bahkan juga disebutkan ini juga adalah salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak makan, tidak minum, dan tidak punya syahwat. Nah, ini agak tinggi sedikit ini. Tapi itulah salah satu keistimewaan ibadah puasa. Dan juga kata para ulama, karena ibadah puasa ini tidak ada ria di dalamnya.
Kalau salat bisa ria. Kalau sedekah bisa ria. Kalau zikir bisa ria. Kalau qiraatul Quran bisa ria. Tetapi ibadah puasa ini tidak bisa dan tidak ada ria di dalamnya. Maka begitu sirnya, begitu rahasianya ibadah puasa ini, sehingga Allah mengatakan, aku yang akan membalasnya. Dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad pada saat bulan Ramadan, apa tadi? Para malaikat itu mengucapkan istighfar kepada orang yang lagi berpuasa. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Qadhi Iyad, maknanya wa yahtamilu fi zahirih wa haqiqatih. Ada makna secara zahir, ada makna secara hakikat. Secara zahir, boleh saja memang pada di bulan Ramadan ini semua syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Tetapi ada makna hakikat. Ada makna yang kedua. Maksud daripada syaitan dibelenggu ini banyak pemahaman dan pencerahan yang diberikan oleh para ulama. Apa di antaranya? Maksud daripada setan dibelenggu, sangkingkan susahnya, sangkingkan tidak bisanya setan ini menggoda orang-orang yang berpuasa dan menyakiti orang-orang yang puasa, sehingga dikatakan setan itu dibelenggu. Sebagian ulama mengatakan boleh saja sebahagian setan itu dibelenggu dan sebahagiannya lagi terlepas. Sebahagian ulama lagi mengatakan boleh saja mungkin di malam hari ataupun di siang hari mereka dibelenggu, dan di malam ataupun di siang hari mereka dilepaskan. Banyak pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para ulama. Lalu kenapa di bulan suci Ramadan ini timbul pertanyaan, kenapa ada juga kemaksiatan yang terjadi di bulan suci Ramadan? Para ulama juga menjawab bahwa maksud daripada setan ini dibelenggu, di antaranya kalau dibandingkan kejahatan dan kemaksiatan di bulan suci Ramadan dan di luar Ramadan, itu lebih sedikit kejahatan dan kemaksiatan yang terjadi di bulan suci Ramadan ketimbang di luar Ramadan. Jadi makna daripada syaitan itu dibelenggu, ada makna zahir, ada makna hakikat. Boleh saja mungkin benar-benar dibelenggu, atau boleh saja maksud daripada dibelenggu ini kita yang membelenggunya dengan melaksanakan ibadah puasa, karena orang yang benar-benar ibadah puasanya itu benar, maka syaitan itu susah untuk menggoda kita. Andai pun ada kemaksiatan dan kejahatan di bulan suci Ramadan, boleh saja bukan karena godaan daripada syaitan, akan tetapi hawa nafsu daripada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu. Nafsu ini ada 7 tingkatan.
Nafsu yang paling jahat itu adalah ammarah bisu. Ini nafsu yang selalu mengajak dan mengajarkan kita kepada kejahatan. Tak pernah diajaknya kita kepada kebaikan. Disebutkan lagi dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul radiyah. Yang paling tinggi adalah an-nafsul kamilah. Jadi nafsu ini juga punya tingkatan. Kembali kita kepada kajian, yang dimaksud daripada setan itu dibelenggu, ada makna zahir, ada makna hakikat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Setiap hari Allah memerintahkan malaikatnya untuk menghiasi surga-surga. Untuk siapa? Persiapan penyambutan kepada orang yang benar-benar puasa. Bagaimana kenikmatan surga itu? La ainun ra'at wala udhun sami'at. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati bagaimana kedahsyatan kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan surga itu dihiasi oleh Allah sebagai persiapan penyambutan kepada orang yang berpuasa. Sehingga dalam satu hadis dikatakan, inna fil jannah baban, ada di dalam surga itu satu pintu, dan pintu itu diberi nama Ar-Rayyan. Satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, yang memasuki bukan mereka yang lagi banyak salatnya, sedekahnya, zikirnya, tetapi siapa? Mereka yang benar-benar melaksanakan puasa. Sehingga dikatakan, diseru kepada orang yang berpuasa itu nanti masuk ke pintu Ar-Rayyan ini, setelah mereka yang benar-benar puasa melakukannya di waktu di dunia. Setelah mereka masuk ke pintu ini, maka langsung ditutup dan tidak ada lagi bisa yang masuk orang lainnya kalau mereka tidak berpuasa di waktu hidup di alam dunia. Luar biasa. Nanti di pintu Ar-Rayyan itu nanti kita ketemu di situ Bapak dan Ibu. Oh, ini jamaah-jamaah daripada Tulaan. Boleh saja mungkin nanti Bapak dan Ibu yang belakangan masuk ke pintu Ar-Rayyan itu, saya yang duluan. Mungkin. Atau boleh saja saya yang duluan masuk, Bapak dan Ibu yang belakangan. Intinya yang penting masuk. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ini yang luar biasa lagi. Apa itu? Wa yughfaru lahum fi akhiri lailah. Di akhir Ramadan, hamba yang benar-benar puasa
dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya diampunkan. Kalau dosa diampunkan, itu sudah 100% akan mendapatkan keridhaan dan maghfirah daripada Allah, dan tentunya tempatnya di surga. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ahia Lailatul Qadar?" Apakah karena Lailatul Qadar? Bukan, kata Nabi. Tetapi bukankah orang yang bekerja, kata Nabi, setelah selesai pekerjaannya lalu mereka diberi imbalan ataupun upah? Begitu juga dengan orang yang benar-benar puasa, selesai melaksanakan ibadah puasa akan menerima upah ataupun ganjaran daripada Allah. Apa di antaranya? Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Man shama Ramadan imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang-orang yang benar puasa, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Terakhir, Bapak dan Ibu, yang penuh dengan keimanan ini maksudnya menjalankan semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama sufi mengatakan ada tingkatan daripada puasa ini. Ada tingkatan pertama, saumul awam, puasa orang-orang secara umum. Itu diantaranya hanya bisa menahan makan dan minum dan tidak berhubungan dengan suami istri. Maaf. Yang kedua, saumul khawas, puasa orang yang khusus. Bukan hanya menahan makan dan minum dan hawa nafsunya, tetapi semua anggota tubuhnya itu terjaga. Mulai daripada mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya berpuasa. Lalu yang ketiga, saumul khawasul khawas, yang lebih khusus lagi, semua anggota tubuhnya berpuasa, termasuk hatinya tidak pernah lupa dan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan puasa kita bisa tercapai dengan saumul khawas. Kalau saumul khawas, saumul khawasil khawas, ini mungkin kepada para rasul dan para anbiya. Kemudian para ulama sufi juga mengatakan saum ini bisa saumus syariah, tingkatan syariat, saumut tariqah, puasa tingkatan tariqat, dan yang ketiga saumul haqiqah, itu tingkatan hakikat. Berbeda istilah tapi satu tujuan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti semua kesalahan dan dosa kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha, rahmat dan maghfirah daripada Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jika ada yang salah dan yang khilaf apa yang saya sampaikan, kiranya Bapak dan Ibu dan seluruh jamaah salat subuh mohon kiranya saya diberikan kemaafan. Hadarullah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.